Baik, selamat datang kembali di Nemo Mengajar. Kita sudah masuk ke topik kedua kita yaitu asesmen performa atlet, teman-teman. Oke, sebelum kita membahas mengapa asesmen performa atlet itu penting, ya, barangkali kita bisa menyamakan persepsi terlebih dahulu. Dalam dunia psikologi olahraga, ya, istilah asesmen performa atlet, ya, sepemahaman saya adalah suatu proses sistematis, ya, di mana teman-teman berupaya untuk mengumpulkan data. Setelah datanya terkumpul, datanya dianalisa, gitu ya. Mengenai apa, gitu ya? Mengenai performa atlet, bagaimana kondisinya dia, bagaimana kemampuannya dia, gitu, bagaimana kemampuannya dia, gitu kira-kira. Oke, benar kali ya teman-teman ya, benar lah ya. Nah, kita lanjut. Mengapa kok ini penting gitu ya? Sebenarnya untuk proses ini sudah Anda lakukan gitu ya selama ini. Tapi barangkali supaya memotivasi kita dalam melakukan asesmen yang benar, ya. Mengapa ini penting? Karena pertama, melalui assessment, kita tuh jadi tahu nih kelebihan dan kelemahan atau kekuatan dan kelemahan dari atlet. Itu menurut si Butler dan Hardy gitu ya. Jadi, apa namanya? Kita bisa tahu nih kira-kira kelebihannya dia dalam hal fisik itu apa, teknik itu apa, taktik itu apa, dan mental itu apa, dan kelemahannya dia itu apa, kayak gitu misalnya. Kemudian kita juga bisa menemukan faktor penghambat tersembunyi gitu ya. Ini menurut Weinberg and Gold gitu ya. Jadi barangkali secara pengamatan gitu ya, atau secara sekilas gitu ya, sebelum melakukan asesmen kita melihat bahwa oh ya kondisi atlet ini baik-baik aja misalnya, kayaknya sehat nih dan seterusnya gitu ya. Tapi ternyata dia menyimpan masalah psikis, misalnya entah kecemasan dan seterusnya gitu ya, sehingga berdampak terhadap performa optimalnya gitu. Kemudian hmm, asesmen ini perlu dilakukan karena dia menjadi dasar ya, atau dia menjadi fondasi gitu ya. Dia menjadi suatu alasan mengapa perlu dilakukan suatu intervensi psikologis yang berbasis bukti. Jadi buktinya ini, evidennya ini ya dari data asesmen itu. Gitu. Tidak sekonyong-konyong kita melakukan intervensi tanpa didukung oleh data yang akurat. Nah, kemudian melalui asesmen diharapkan bisa adanya proses yang etis gitu ya. Jadi dan terarah. Melalui asesmen ini diharapkan ada proses pendampingan atlet yang terarah gitu ya. Kemudian menghormati hak atlet kayak gitu. Atau lebih jauhnya kalau yang terkait etis itu adalah adanya izin atlet gitu ya. Ada kerahasiaan dijaga. Itu adalah prinsip-prinsip yang perlu ditegakkan gitu ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang penting juga jelas apa yang hendak dicapai kayak gitu. Jadi, dalam asesmen mata kuliah ini, maka tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana performa atlet itu sendiri, itu supaya kita bisa merancang suatu intervensi berbasis bukti, gitu ya, berdasarkan teori yang jelas itu untuk meningkatkan performa dan aktualisasi dari atlet itu. Kayak gitu. Kira-kira gitu, teman-teman. Mungkin lanjut aja ya. Nah, secara umum langkah-langkah untuk melakukan asesmen gitu ya. Pada dasarnya, pertama perlu menentukan tujuan awal gitu. Jadi, tujuan kita tuh apa? Kita perlu mengetahui mengenai gambaran performa atletnya, mengenai aktualisasi dirinya seperti apa gitu. Nah, setelah kita punya tujuan, kita mengumpulkan data dasar gitu ya, identitas, riwayat latihan dan seterusnya gitu ya, yang seperti biasa sudah teman-teman lakukan di semester sebelumnya. Bila dimungkinkan, selain wawancara, Anda bisa melakukan observasi. Anda mengamati sikap gitu ya dari atletnya ini pada saat dia latihan atau pada saat berbicara dengan Anda, ketika dia berinteraksi dengan timnya atau dengan apa pelatihnya atau bagaimana pada saat dia melakukan latihan gitu ya dan seterusnya. Atau malah kalau boleh juga melihat pada saat dia bertanding. Kemudian setelah menemukan data dasar, melakukan observasi gitu ya, Anda boleh melakukan wawancara mendalam kayak gitu. Tapi wawancara dan observasi bisa didahului oleh wawancara. Jadi wawancara dulu boleh atau observasi dulu juga boleh.
Oke. Nah, sejauh ini setahu saya teman-teman sudah pernah melakukan wawancara kualitatif gitu ya, dan juga sudah melakukan wawancara terkait atlet sebelumnya gitu ya. Kalau kualitatif, sepengalaman saya teman-teman melakukan wawancara mendalam berdasarkan variabel gitu ya, aspek dan faktor gitu ya dari variabel tersebut. Nah, kemudian berdasarkan wawancara mendalam sebelum ke kualitatif, Anda bisa melakukan wawancara teknik lain. Jadi bisa berbasis teori, ya. Tapi teorinya mungkin bisa dari misalnya kayak aktualisasi Maslow, Anda bisa menggali tentang itu, bisa menggali tentang Rogers. Kemudian apa namanya? Anda bisa menggunakan wawancara yang namanya critical incident interview. Nanti kan kita bahas ya. Atau Anda juga bisa melakukan yang namanya performance profiling gitu. Sebelum Anda melakukan wawancara kualitatif yang based on variabel aspek dan faktor itu. Jadi ini wawancara kualitatif ini menjadi tujuan khusus Anda gitu ya. Anda berusaha menemukan hal yang khusus, jadi nggak gambaran performatif secara umum aja, tapi Anda lebih fokus lagi ke variabel apa nih yang paling mempengaruhi, entah motivasinya kah, fokusnya, kecemasannya kah, dan seterusnya. Oke. Nah, teman-teman, untuk assessment sendiri itu kan mempunyai banyak teknik gitu ya. Salah satu yang sudah Anda gunakan wawancara. Nah, kelebihan dari wawancara itu data yang dapat bisa banyak gitu ya, sifatnya kualitatif gitu, deskriptif. Kemudian apa namanya? Tapi membutuhkan waktu gitu ya. Kalau observasi barangkali tidak membutuhkan keahlian bertanya atau tidak membutuhkan kepekaan dari interviewer, tapi menggunakan apa istilahnya tools gitu ya, entah lembar observasi atau mungkin langsung mencatat secara langsung itu bisa. Tapi mungkin kelemahannya adalah data yang dapat tidak terlalu mendalam, gitu terbatas pada pengamatan atau observasi. Ketika Anda kehilangan fokus juga, maka observasi menjadi hilang kayak gitu. Kecuali ada dibantu oleh alat bantu observasi, tak video dan seterusnya. Kemudian, oleh karena itu teman-teman saya mengusulkan adanya instrumen kuantitatif. Anda bisa menggunakan skala atau survei. Tidak perlu membuat sendiri, gitu ya. Anda bisa menggunakan skala yang sudah ada, skala terstandar, gitu ya. Ada beberapa skala yang bisa mengukur mengenai motivasi, bisa mengukur tentang kecemasan, gitu ya, atau efikasi diri, gitu ya, oleh ahli yang bisa dari luar negeri atau dalam negeri, gitu ya, yang sudah ada koefisien atau angka validitas reliabilitasnya bisa Anda gunakan kayak gitu. Namun mohon jangan menggunakan tesis atau skripsi gitu ya. Karena biasanya umumnya panjang atau banyak itemnya sehingga melelahkan dari atlet. Bisa menggunakan skala yang sudah terstandar aja yang sudah ada. Namun hal ini tidak wajib ya teman-teman. Tapi saya menyarankan untuk Anda menggunakan jadi supaya data yang didapat itu semakin lengkap berdasarkan berbagai macam skala. Namun jika Anda merasa sudah yakin dengan salah satu metode dari assessment, entah wawancara aja, itu Anda boleh kayak gitu ya. Yang penting adalah Anda mampu mempresentasikan, mampu menyampaikan data serta analisa yang tepat terkait kondisi performa atlet atau aktualisasi performa atlet Anda kayak gitu ya. Yang didukung dengan teori yang jelas pada saat nanti Anda presentasi. Begitu. Oke. Ini ya, berarti tujuannya ada analisa dan penemuan tujuan yang spesifik. Dengan lebih banyak assessment gitu ya, itu harapan bisa mendapatkan data yang lebih lengkap. Tapi Anda juga bisa mempertimbangkan kondisi dari atletnya. Ingat kita menerapkan prinsip etis gitu ya. Etis berarti apa? Kita mau menerapkan etika psikologis gitu ya dalam melakukan assessment, termasuk tidak memberikan bebanan berlebih atau tekanan pada atlet dengan semua harus mengisi atau melakukan semua proses assessment yang Anda canangkan semata-mata demi hanya mendapatkan data gitu ya. Apalagi kalau udah capek terus dipaksa, itu juga itu ada satu pelanggaran etika teman-teman, gitu ya. Oke, namun dengan semakin lengkap harapannya data semakin tepat dalam menganalisa, harapannya intervensinya juga semakin tepat sasaran. Jadi mohon bisa menggunakan dengan bijak teman-teman ya. Gitu. Oke, saya izin lanjut teman-teman untuk metode yang hendak ingin
kita pelajari bersama gitu ya, itu adalah terkait performance profiling gitu. Melalui pembicaraan kita di kelas sebelumnya, sepertinya teman-teman belum banyak menggunakan metode ini gitu ya. Kalau metode performance profiling sendiri ini adalah cara gitu ya untuk membuat peta gitu ya, atau chart gitu ya, atau apa namanya, jaring laba-laba, diagram berbentuk jaring laba-laba mengenai kekuatan dan kelemahan atlet gitu ya. Dalam hal ini prosedurnya atlet menilai dirinya sendiri gitu ya, terkait faktor penting yang mempengaruhi performanya dia. Yang diukur itu ada dua, kondisi saat ini yang dia rasakan saat ini dengan kondisi ideal yang dia harapkan atau yang menurut dia seharusnya dicapai kayak gitu. Tujuannya apa menggunakan performance profiling ini? Untuk kita bisa mengenali nih, kira-kira dia permasalahannya di mana kayak gitu ya. Menurut dia sendiri. Kemudian harapan juga bisa menjadi landasan kita untuk menyusun intervensi kayak gitu. Ini tokonya dari Butler and Hardy sama si Jones gitu kira-kira teman-teman. Nah, ini kenapa kok performance profiling ini bisa menjadi dasar dalam intervensi kognitif perilaku. Kalau prinsip kognitif perilaku itu adalah eh, bagaimana mindset, bagaimana pola pikir seseorang, bagaimana insight atau pemahaman seseorang itu bisa mempengaruhi perilaku dia gitu ya dalam melakukan suatu hal atau bagaimana pola pikir dia, pemahaman dia mempengaruhi emosinya dia dan akhirnya mempengaruhi perilaku. Gitu. Coba kita lihat contohnya langsung aja ya. Nah ini adalah diagramnya teman-teman kayak gitu. Di Suna sudah saya upload untuk diagram kosongnya, jadi Anda bisa, bentar ya, Anda bisa download, ini bentuknya kayak gini kira-kira. Nah, ini Anda bisa print, teman-teman, terkait diagramnya ini ya. Nah, di sini Anda bisa mengisi nama atlet Anda siapa, dia bisa mengisi sendiri gitu ya. Kemudian dia atlet di cabang olahraga apa, bisa Anda tuliskan gitu ya. Kemudian jika ada beberapa cabur atau cabang olahraga itu punya posisi tertentu gitu ya. Misalnya kalau di em, apa namanya, sepak bola atau futsal nggak ada posisi kiper dan seterusnya kayak gitu. Ini bisa Anda isi. Nah, untuk prosedur mengisinya bagaimana? Kita kembali lagi. Ini. Setelah atlet Anda minta untuk menuliskan sendiri gitu ya, nama posisi dan caburnya gitu ya. Anda menjelaskan ini diagram apa sebenarnya. Jadi diagram ini adalah profil mengenai performa gitu ya. Bukan untuk menilai baik dan buruk, tapi untuk memahami kira-kira area kekuatan tuh Anda dan area mana yang masih perlu ditingkatkan kayak gitu. Ini sebagai contohnya yang sudah diisi. Ini diisi oleh atlet yang bernama XXX. Nah, atlet ini menekuni cabang olahraga lari sprint 100 meter, teman-teman. Nah, prosedurnya bagaimana? Pada saat itu, pertama-tama, untuk ini, untuk diagramnya saya mengisikan ya, teman-teman. Saya bertanya, tapi atlet tidak mengisi sendiri. Jadi, saya menuliskan. Nah, saya bertanya kepada atlet tersebut untuk bisa mencapai performa maksimalnya atau dia mencapai juara, kira-kira hal apa yang dibutuhkan gitu ya. Setelah melalui perbincangan, akhirnya si atlet mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi dia itu adalah motivasi gitu ya, atau semangat untuk bisa eh, memperbaiki catatan waktu. Kalau lari berarti kan dia dihitung ya, apa setiap kali 100 meter dia bisa finish dalam waktu berapa detik gitu kan. Nah, motivasi ini berarti maksudnya adalah dorongan untuk memperbaiki catatan waktu. Semakin pendek waktunya berarti semakin baik.
Kemudian menurut dia supaya dia bisa berhasil atau mencapai juara itu juga dia perlu fokus ya ini yang ini fokus terhadap aba-aba gitu ya. Kemudian fokus ke lintasannya dia sendiri atau tidak terganggu oleh pemain lain pada saat disalip atau mungkin dan seterusnya itu tetap fokus gitu ya terhadap dirinya sendiri pada saat lomba. Kemudian ada juga dia perlu adanya sikap pantang menyerah gitu ya. Tuh. Disiplin latihan rutin gitu ya. Kemudian yakin bisa menang dan seterusnya. Nah, jadi pertama silakan Anda bertanya kepada atlet Anda, kira-kira faktor apa yang bisa mempengaruhi performanya atau bisa mempengaruhi eh, dia bisa juara atau enggak dan seterusnya. Ini Anda bisa catat di yang luar ini. Faktor-faktornya apa aja, hal-hal apa aja. Kayak gitu. Tidak perlu sampai full, tapi mohon jangan cuma satu atau dua gitu kan. Menurut saya terlalu sedikit ya untuk bisa mencapai performa maksimal. Anda ingat ada 4 aspek tadi ya. Ada teknik, fisik, kemudian apa namanya strategi gitu ya, dan juga mental gitu. Mental sendiri kan ada banyak banget gitu ya. Fisik juga kayak gitu. Jadi silakan Anda tuliskan di sini. Minta atlet Anda untuk mengingat kembali gitu ya. Kira faktor apa yang mempengaruhi. Saya minimal 4 atau 5 kayak gitu ya. Itu teman-teman. Namun kalau kita akan melakukan intervensi psikologi, saya mendorong teman-teman untuk lebih piawai bertanya kepada atlet mengenai faktor psikologis apa atau faktor mental apa yang mempengaruhi performanya dia gitu. Jadi jangan banyak menuliskan mengenai teknis aja kayak gitu. Dan mengesampingkan yang faktor mental atau psikologis kayak gitu. Itu ya, setelah menuliskan di sini, silakan minta si atlet untuk menuliskan definisinya atau Anda bertanya definisi sederhana dari motivasi itu apa sih gitu loh. Jadi kita mengetahui faktor yang mempengaruhi performanya menurut atlet, kita tahu definisi faktornya juga dari atlet gitu. Jadi tidak kita yang menuliskan sendiri. Mohon maaf ini mas saya mengetik, tapi sebelumnya saya sudah bertanya yang dimaksud motivasi dan sebagainya itu apa sih gitu ya. Karena bisa jadi ada perbedaan persepsi itu teman-teman. Nah, langkah kedua setelah Anda meminta atlet menuliskan faktor-faktor apa yang di luar ini, yang garis yang gede ini, kemudian langkah kedua adalah menuliskan definisi dari faktor itu masing-masing. Selanjutnya Anda bertanya, gitu ya. Anda bertanya, kalau dari kondisi sekarang, gitu ya, kira-kira kemampuan Anda menjaga pola makan itu sudah seberapa baik sih, kayak gitu, kondisi sekarang. Nah, ini kebetulan atletnya ngomongnya 4 gitu ya. Jadi sudah cukup bisa menjaga pola makan, tapi barangkali sesekali masih makan gorengan atau es dan seterusnya. Gitu. Tidak terlalu rutin menjaga pola makan. Atau Anda bertanya gitu ya. Ini seterusnya harus tanya satu-satu nih, sesuai ini. Kalau menurut Anda kira-kira seberapa yakin sih kamu bisa mencapai juara gitu ya? Seberapa yakin kamu dengan kemampuan kamu dan seterusnya, sesuai dengan definisi ini. Silakan kasih rating 1 sampai 10 gitu ya. 1 itu paling nggak yakin, 10 sangat yakin, paling yakin kayak gitu. Jadi Anda bertanya satu-satu terkait faktor ini. Kemudian Anda kasih tanda di chartnya ini. Ini saya beri tanda orange untuk kondisi saat ini menurut atlet kayak gitu ya. Oke, semoga cukup bisa dipahami. Langkah selanjutnya, setelah Anda selesai bertanya masing-masing faktor ini kira-kira berapa skalanya menurut si atlet, Anda bertanya kembali. Kalau menurut Anda atau menurut kamu gitu ya, kira-kira seharusnya kamu itu bisa menjaga pola makan itu ratingnya berapa dari 1 sampai 10? Kondisi ideal yang dia harapkan atau kondisi ideal yang seharusnya dia capai kayak gitu. Menurut si atlet gitu. Ini saya berikan tanda biru, saya warnai gitu ya. Dan seterusnya. Harusnya logikanya itu antara kondisi saat ini dan kondisi ideal itu ada perbedaan atau minimal sama. Jarang terjadi kondisi saat ini dengan idealnya itu di bawahnya. Jarang terjadi. Tapi kalau memang ada yang sudah gitu ya itu berarti dia sudah maksimal kan berarti. Tapi kalau seandainya dia hanya 4 itu nggak mungkin kondisi idealnya 2 gitu. Apalagi terkait menjaga pola makan karena 2 termasuk kurang ya kayak gitu. Nah gitu teman-teman.
Anda terus bertanya sampai semua faktor ini tercapai, Anda beri warna lain sehingga bisa membedakan. Kemudian Anda catat di sini ada keterangan atau legendanya ya. Kalau warna oranye berarti kondisi atlet saat ini. Kalau warna biru berarti kondisi ideal